Kebenaranku, kekudusanku, pengurapan bagiku. Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-11. Sudah dapat semua? Kita sama-sama lihat ayatnya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ya, sekali lagi ini adalah orang di bawah matahari. Kita harus ingat bahwa ada sebagian dari anggota kita secara utuh yang tidak lagi di bawah matahari, yaitu roh kita. Didudukan bersama dengan Allah di dalam Kristus. Bisa banyak belajar dari ayat ini. Ya. Bapak Ibu Saudara masih percaya bahwa kita tidak di bawah matahari sepenuhnya. Ya. Ada roh kita yang tersembunyi bersama dengan Allah di dalam Kristus, dan itu punya otoritas dan kuasa. Tapi ada bagian terakhir, cuma kalimat yang terakhir setelah koma itu saya ingin bahas di sini. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua, di dalam bahasa Inggris time and chance. Bukan change ya, chance, time and chance. Jadi waktu adalah satu komponen yang diberikan kepada kita semua sama. Tidak ada yang dikasih waktu lebih, semua 24 jam per hari. Ya, semua sama, itu modal kita. Kemudian chance ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Juga sama, terjadi atas kita. Makanya dua kali katanya, kata-katanya dua kali. Dalam bahasa Indonesia, nasib. Ya, nasib itu konotasinya kita ditentukan jadi apa, gitu. Itu nasib kita. Terjemahannya kurang tepat, karena bahasa Inggris dipakai kata chance happen, dan kedua kata itu sama, kejadian terjadi di dalam hidup kita. Ada kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi ada dua hal yang terjadi dalam hidup kita. Pertama, waktu. Dan Tuhan sendiri tidak tinggal di dalam dimensi waktu sampai kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, atau sampai kita menjadi ciptaan baru, maka Tuhan ikut tinggal di dalam kita. Ya. Yang kedua, chance atau happening. Happening ini bisa baik, bisa buruk. Dalam perjanjian baru, yang harusnya terjadi kepada kita adalah semua janji-janji Allah di dalam Kristus. Harusnya begitu. Ya. Nah, chance ini, kesempatan-kesempatan ini punya sudut pandang yang berbeda ya Bapak Ibu Saudara. Kalau orang-orang yang hidup tidak berkelimpahan gitu ya, maka chance ini adalah satu-satunya pengharapan. Setiap ada kesempatan itu pengharapan saya. Gitu ya. Tapi bagi orang yang berkelimpahan dalam keuangan khususnya, chance ini bisa menjadi games. Nothing to lose. Coba-coba aja deh gitu ya. Makanya chance ini atau kesempatan ini harus diisi dengan yang namanya pengharapan. Supaya semua orang berharap hanya kepada Tuhan. Dan tidak ada yang bermain games di dalam Tuhan. Main games ini maksudnya gini saudara ya. Ya terjadilah, nggak terjadi juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah biasanya ini attitude mereka-mereka yang punya network bagus, secara ekonomi juga bagus, gitu ya. Sehingga dibilang ucapkan firman. Oke, ucapkan firman. Kalau nggak terjadi masih ada uang saya kok. Saya bisa berobat. Nah itu pada saat itulah kita menjadikan happening ini menjadi games. Dan hidup ini bukan games. Hidup ini adalah serius, hidup ini adalah Kristus. Kita ini buatan Allah, produk dari Allah, diciptakan unto good works. Tuhan katakan begitu, unto good works yang dikerjakan di dalam Kristus. Jadi sekali lagi saya mau ulang, bahwa segala good happening atau segala sesuatu yang terjadi yang baik untuk kita, itu disediakan hanya di dalam Kristus. Allah ingin kita masuk ke dalamnya. Setelah keluar dari rahim ibu kita ada masa di mana ayat ini terjadi, saudara ya. Segala sesuatu bisa terjadi, tapi Tuhan ingin buru-buru kita masuk supaya
kita mendapatkan semua yang terbaik yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dulu saya agak ilfil, saudara ya, tahu ilfil ya, agak terganggu kalau ada orang bilang bahwa pencobaan itu adalah memperkuat iman kita. Bahwa kita hanya memikirkan yang baik-baik saja, jangan pikirkan yang jahat, gitu ya. Kenapa saya agak kurang bisa terima? Karena yang ngomongnya nggak jelasin dengan detail, gitu ya. Sampai saya baca firman Tuhan sungguh-sungguh, ternyata memang itu ada kebenarannya, asal harus ditopang dengan kebenaran yang sungguh. Bahkan saya bisa berdebat sama orang waktu dikatakan, semakin banyak percobaan, maka semakin besar iman kita. Gitu. Saya bilang, kalau begitu bangsa Indonesia ini orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena pencobaannya nggak main-main di bangsa Indonesia tahun 98 itu. Ya, krisis yang terjadi itu besar. Berarti bangsa Indonesia semua adalah orang-orang beriman. Terus didebat lagi, tapi sayangnya saya tidak mendapatkan penjelasan yang cukup. Sehingga lama sekali saya menolak. Seiring berjalannya waktu, saya melihat orang-orang yang tulus hati di hadapan Tuhan mengalaminya. Bahkan mereka yang mengucapkan firman mengalaminya. Lalu saya tanya, ini bagaimana urusannya Tuhan ini? Bagaimana menjelaskannya, gitu kan? Terus perlahan-lahan Tuhan bawa, saya mulai tidak hanya membaca apa yang saya percaya, tapi saya mulai percaya apa yang saya baca, mempercayai. Setiap itu tertulis oleh Alkitab, saya akan tanya, maksudnya apa Tuhan? Nah, saudara, Tuhan kasih pengertian begini, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang pernah dengar, bahwa cara kita memandang itu beda dengan Tuhan. Misalnya kita memandang krisis. Ya. Kita lihat itu sesuatu yang negatif, betul ya. Krisis, badai, kehidupan, sesuatu yang negatif. Tapi Tuhan tidak pernah melihat itu sesuatu yang negatif. Di dalam Tuhan gak ada yang negatif. Segala sesuatu bisa menjadi kebaikan. Itu di pikiran Tuhan. Terus saya nggak nangkap gimana caranya. Lalu Tuhan bawa saya kepada pengertian bahwa ada dua bangsa paling tidak di dunia ini yang tidak memiliki kata krisis. Bapak Ibu Saudara pernah dengar itu? Satu orang Chinese, yang kedua orang Jepang. Nanti pulang gereja bisa di googling. Krisis di dalam bahasa Jepang itu artinya apa? Mereka bilang kiki. Kiki itu adalah yang pertama bahaya, yang kedua opportunity, kesempatan. Bahasa Cina, ya, bahasa orang Chinese itu bilang krisis itu adalah weiji, itu bahaya dan opportunity. Jadi tidak pernah di benak mereka yang namanya bahaya ya bahaya, tidak, itu kesempatan. Makanya dalam sejarah, waktu terjadi bom di Hiroshima, Nagasaki, apakah bangsa Jepang terpuruk? Tidak. Kita yang kerja di perusahaan Jepang tahu ya, perusahaan Jepang cukup lama, itu nggak ada istilah krisis. Orang Chinese juga begitu. Sekarang dia menjadi raksasa ekonomi, industri di sana. Kalau manusia saja bisa, terus kenapa saya tidak bisa mengerti bahwa Allah katakan, di mataku tidak ada krisis. Yang ada adalah happening. Makanya firman Tuhan katakan, anggaplah kebahagiaan jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena pencobaan itu akan membuat kita bertekun, dan ketekunan akan membuat kita tidak berkekurangan, dan kita keluar sebagai pemenang. Jadi setiap krisis itu justru batu loncatan buat kita yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan ya, kalau yang tidak mengasihi Tuhan, tidak menyimpan firman, itu batu terjun bebas namanya. Yang mengasihi Tuhan itu jangan takut. Jadi setiap kali melihat krisis, pandang opportunity. Kalau orang Chinese dan orang Jepang bisa, kenapa kita nggak bisa sebagai anak-anak Tuhan? Sementara Bapak kita bisa. Apa sih karakteristik dari badai atau angin badai atau krisis itu? Pertama, dia punya karakteristik begini. Setiap kali ada angin badai, dia itu merusak segala sesuatu yang tidak firm. Pondasi rumah dirusak. Kalau ada angin siklon atau angin yang berputar itu di Amerika, mereka sudah terbiasa, mereka masuk ke bawah rumah, lalu bersih semua. Ya. Jadi nomor satu, badai itu membersihkan. Kedua, krisis itu mengekspos kelemahan kita. Betul ya? Krisis mengekspos kelemahan kita. Kalau diekspos, jangan sedih, jangan baper, saudara. Jadilah kuat di dalam Kristus. Gitu ya. Dia membersihkan lingkungan kita, dia membersihkan kita juga. Saudara, burung elang itu, kalau ada badai, dia paling suka. Dia terbang, lalu dia rentangkan sayapnya, dia resting di situ. Debu-debu dan kotoran semua terbang semua. Dan krisis itu hanya sementara. Tidak
bertahan lama. Berapa lamanya? Tergantung kekuatan kita menghandle itu. Tapi itu hanya, angin itu nggak pernah ngumpul di orang kena angin siklon atau angin puyuh itu, di situ aja terus 8 tahun, 10 tahun, nggak pernah kayak begitu. Angin itu terjadi hanya untuk membalans tekanan udara di bumi. Itu sama kok, kalau kita bilang krisis dalam kehidupan juga sama. Jadi gimana dong Pak supaya kita bisa keluar dari krisis? Cuma satu jawabannya, bertahan, bertekun saja. Karena itu semua happening di dalam kita, itu yang disebut chance. Ya. Dan sekali lagi, setiap kali ada krisis, pekerjaan Tuhan di situ adalah mengangkat kita untuk mengatasi. Jadi seberapa kuat iman kita, itu tergantung seberapa bertahannya kita di dalam Tuhan, oleh kekuatan Tuhan. Satu lagi yang membuat saya ilfil dulu, kalau dibilang kalau kita mengucapkan firman, maka pencobaan datang. Hah, dari mana itu? Ternyata ayatnya banyak, saudara. Waktu kita mengucapkan firman, iblis itu nggak suka. Dia akan mengunculkan yang namanya simptom-simptom yang menyatakan, coba saya mau lihat sekarang. Itu kerjaan iblis. Tapi kerjaan Tuhan, Tuhan bilang, anak ini kuat. Dia sudah pegang firmanku. Tinggal keputusannya di kita. Kita mau bertahan atau tidak. Makanya Tuhan katakan di perumpamaan mengenai penabur, ada orang yang ditabur benih, tapi tanahnya berbatu-batu. Batu-batu itu berarti ada kekerasan, termasuk ilfil saya itu tadi. Ya, kekerasan hati. Nah, orang ini adalah orang yang menerima firman, tapi tidak berakar. Gak bisa berakar, karena ada yang menghalangi di dalam hatinya. Ada yang konsep-konsep yang menghalangi gitu ya. Sehingga pada waktu pencobaan datang karena firman, di situ jelas-jelas ditulis karena firman, saudara. Jadi pada waktu kita menengking penyakit, itu ada usaha effort lebih dari iblis untuk memunculkan simptom atau gejala-gejala penyakit itu. Disitulah kita jangan mundur, saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam Kristus. Akan muncul simptom-simptom. Kalau kita nggak hati-hati bisa kita dibuat lengah sehingga kita harus keluar uang lagi. Bisa seperti itu. Makanya Tuhan Yesus pernah katakan begini, ini Tuhan loh yang cerita ya, Tuhan yang kasih perumpamaan. Orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, mengucapkannya, menyimpan dalam hati, dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Maka angin topan badai datang, banjir besar datang, rumah itu tidak rubuh. Tapi orang yang tidak mendengarkan perkataan, tidak menyimpan dalam hati, dia seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Maka krisis datang, malapetaka, banjir datang, dan rumahnya hancur. Jadi badai itu tidak mengerti apakah kita nyimpan firman atau tidak. Badai itu nggak tahu. Badai itu datang ke semua orang. Makanya Tuhan berikan perumpamaan seperti ini supaya kita memang harus yang baik-baik kita pikir. Segala yang baik, yang manis, yang indah, itu kita pikirkan. Tetapi di dalam dunia ini terjadi yang namanya happening, chance itu tadi. Nah seharusnya lah chance ini diisi dengan Kristus. Itu sebabnya Tuhan ingin yang terutama adalah mengasihi dia, menyimpan firman-Nya. Bukan menyimpan hanya berkat-berkatnya saja. Karena kita ini rapuh, saudara. Berkat yang kita terima, pengalaman spiritual yang kita terima tidak pernah bisa menopang kita. Gak pernah, saudara. Saya ketemu banyak teman-teman yang sekarang berguguran, yang dulu waktu masih muda kami melayani, wah sudah pokoknya maju di dalam Tuhan. Menjadi tentara Tuhan. Padahal di Alkitab gak ada istilah tentara Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Yang menjadi tentara di kerajaan Allah adalah malaikat. Dialah yang melayani kita. Kalau kita jadi tentara, ya sudah layani diri sendiri. Gak usah minta pertolongan malaikat, karena malaikat cemburu. Kau ambil kerjaanku. Kau anak tapi mengambil porsiku sebagai tentara. Gitu kan. Gak ada tentara. Yang namanya militan di dalam Tuhan itu adalah konteksnya adalah mempertahankan supaya berdiri teguh. Barang siapa ikut Tuhan harus menderita. Nomor 1 sebagai prajurit, itu militan. Nomor 2 sebagai olahragawan, tahu rambu-rambu. Dalam firman Tuhan rambu-rambunya banyak. Dan semua rambu-rambu hukum itu ditulis untuk keselamatan kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Jadi Allah tidak pernah memberikan hukumnya untuk menghukum kita, tapi untuk menyelamatkan kita. Kemudian yang ketiga sebagai petani, apa yang kita tabur harus kita dapat. Kalau belum gimana Pak? Berdiri teguh. Makanya perjuangan kita bukan melawan iblis, tapi melawan
kedagingan kita, atau bahasa Inggris katakan gini, fight the good fight of faith. Jadi perjuangan kita mempertahankan iman, bukan melawan iblis. Karena iblis sudah dijadikan tontonan umum oleh Yesus Kristus sebagai pihak yang kalah. Seringkali kan kita berdoa sama-sama, misalnya ada orang mengatakan kita adalah pendoa, mari kita berdoa. Apa yang mereka doakan? Mereka tengking iblis, mereka hancurkan kuasa makam-makam keramat, mereka hancurkan ini. Ngapain, saudara? Sudah dipertontonkan sebagai yang kalah, lalu digebukin lagi. Jadi dia sendiri yang berdoa nggak berani maju untuk melakukan sesuatu. Kalau kita seperti itu, sampai kapanpun kita tidak akan mewarisi yang namanya kingdom, dominasi. Akhirnya kita cuma sibuk menantikan Tuhan datang, ya, sibuk menjaga kekudusan, padahal kekudusan kita adalah Kristus. Lalu sibuk pada hal-hal yang sifatnya suplemen. Padahal Tuhan ingin kita memerintah di bumi. Memerintah atas apa? Atas segala masalah, termasuk masalah-masalah yang datang yang tidak enak. Coba kita buka 2 ayat dulu ya. Kejadian pasal 1, ayatnya yang ke-28. Ya. Maka Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Atau dengan kata lain, berkuasalah di bumi. Di atasnya juga dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia supaya mereka berkuasa atas semua makhluk di bumi. Selalu muncul berkuasa di bumi, berkuasa di bumi, berkuasa di bumi. Karena kita buka Wahyu 5 ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan merintah sebagai raja di bumi. Jadi memang kita diciptakan untuk menguasai bumi, bukan untuk nunggu dipanggil ke surga, saudara ya. Semua agama selalu beritanya adalah mau masuk surga atau tidak. Pengikut Kristus beritanya adalah mau kemasukan surga atau tidak. Beda jauh, saudara. Jadi Tuhan menawarkan mau kerajaan atau tidak. Saudara, untuk masuk surga, tidak ada syarat macam-macam kecuali percaya. Kita dipindahkan dari alam gelap ke dalam terangnya Tuhan. Dan untuk menikmati fasilitas surga tidak perlu lahir baru. Pada zaman Tuhan Yesus tidak ada orang Kristen, tidak ada orang lahir baru. Mereka bisa menikmati fasilitas surga. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati pun bangkit. Tapi apakah kita puas hanya untuk menikmati fasilitas surga? Kita dijadikan makhluk masuk surgawi atau ciptaan baru supaya kita bisa mengekspres kemurahan surga kepada orang-orang sekitar kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin doakan orang, nggak usah tanya-tanya lahir baru udah atau belum, nggak usah, saudara. Langsung doakan saja. Mereka bisa menikmati fasilitas surga melalui agen-agen kerajaan surga kita semua. Mereka bisa menikmati kemurahan Tuhan atas keuangan, bantuan sosial yang kita siapkan. Bisa, saudara. Nggak usah lahir baru. Free. Tapi ketika mereka bertanya, gimana seperti itu? Baru terangkan, saudara. Bahwa kita manusia adalah keturunan Allah. Kita mau diperbaharui atau tidak di dalam Kristus. Jadi jangan terlalu dibikin batas-batas. Ya. Nah, kita harus belajar untuk mengekspres kemurahan Tuhan kepada orang-orang sekitar kita dalam segala hal. Khususnya di dalam mukjizat kesembuhan, pemulihan. Kita harus bisa membagikan itu. Nah, kebanyakan anak-anak Tuhan karena kurang berani bertindak, mereka hanya terbatas kepada kemurahan, bikin sekolah, ya itu hal yang baik. Bagi-bagi sembako juga hal yang baik. Tapi mari kita melangkah lagi sebagai makhluk surga. Tumpang tangan, sembuhkan orang. Kalau ke rumah sakit besuk orang, jangan hanya yang dibesuk yang didoakan, orang sakit di sekitar situ juga cari kesempatan untuk didoakan. Di jalan kemanapun cari kesempatan. Apa tujuannya kita berbuat itu? Melatih. Menganggap bahwa tanamkan dalam pikiran kita bahwa life is not a game. Bukan game, tapi hidup adalah Kristus. Kalau kita sudah biasa melatih, mendoakan orang, menasihati orang dari firman Tuhan, wah itu saudara suatu ibadah yang satu gain yang kita kumpulkan yang luar biasa itu. Ya, itu akan merawat hidup kita juga. Ya, jangan heran pada saat kita mendoakan orang, lalu kita juga mendapat gejala dari sakit yang kita doakan itu. Iblis akan coba menyerang kita karena firman itu. Tapi nggak usah khawatir. Sekali lagi tidak ada krisis di mata Tuhan.
Krisis itu adalah kesempatan untuk naik. Atau badai itu adalah kesempatan untuk naik. Karena akhir dari krisis di Yakobus 1 dikatakan, anggaplah kebahagiaan. Karena pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang dan kita tidak berkekurangan sesuatu apapun. Jadi kembali lagi, chance, time kita dapat semua sama. Chance ini adalah tugas kita untuk mengisi kesempatan-kesempatan ini. Nah, bagaimana kita memanage chance atau kesempatan ini? Cuma satu cara adalah memasukkan perencanaan di dalamnya. Rencana apa, Pak? Ya rencana hidup, rencana Tuhan lah. Makanya Tuhan katakan, hai orang fasik, berbaliklah engkau daripada kejahatanmu, sebab setinggi langit dari bumi, demikianlah jauhnya rancanganmu dengan rancanganku, demikianlah jauhnya jalanmu dengan jalanku. Itu nasihat kepada orang fasik. Jadi kita yang sudah di dalam Tuhan, mari kita satukan rencana kita dengan rencana Tuhan, jalan kita dengan jalan Tuhan, yaitu Kristus. Yohanes pasal 6, saya semakin mengerti kenapa Tuhan sepertinya kok begitu terganggu dengan orang-orang yang datang kepada Dia. Kejadian ini terjadi setelah Tuhan memberi makan 5.000 orang, ya, memberi makan roti dan ikan, dari 5 roti dan 2 ikan. Kemudian dia selesai pelayanan, dia naik ke gunung, lalu dia berdoa, kemudian dia turun, kemudian orang banyak datang kepada dia. Kita mulai dari Yohanes 6 ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ini orang-orang baik semua, saudara, mencari Yesus. Ya. Tanamkan dalam benak kita, orang ini mencari Yesus. Di situ ditulis mencari Yesus, bukan cari makan. Ya. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Jawab Yesus. Nah, ini yang kita perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda atau sign, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal dan akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Saudara lihat sini respon Tuhan Yesus seperti cukup saklek, ya. Kamu nyari aku karena sudah makan, kan? Dalam cerita selanjutnya kita lihat Tuhan ingin orang mencari Dia karena butuh Dia, bukan karena makan. Ya. Sikap Tuhan Yesus ini pernah digambarkan di dalam perjanjian lama, bahwa Tuhan Yesus memang memberkati orang. Ya. Tapi yang Dia cari adalah, Dia tidak butuh orang. Dia hanya butuh orang-orang yang mencari Dia. Saudara ingat cerita Samson pada waktu menghadapi orang Filistin 1.000 orang. Samson, pada waktu akan dikepung 1.000 orang, panas terik, kemudian dia keringat, mungkin dia rasanya lelah gitu karena dia baru marah-marah sama orang Filistin, dikepung 1.000 orang, lalu dia lihat ada rahang keledai yang masih fresh. Dia ambil rahang itu, berarti kan rahang itu ada di tangan pengurapan. Okay. Lalu dipakai rahang itu menghajar 1.000 orang, dan 1.000-1.000-nya mati. Rahang itu berlumuran darah, badannya berlumuran darah, tapi ada satu kalimat di situ yang dia bilang begini, kemudian Samson membuang rahang keledai itu. Pengurapan melepaskan. Jadi dia tidak pernah bergantung kepada rahang. Kalau sekarang terjadi, saudara, misalnya kita bisa membunuh orang pakai rahang keledai, maka rahang itu tidak akan kita buang, kita akan simpan. Kita bikin prototipenya, kita ciptakan senjata yang mematikan 1.000 orang, kita bisa jual itu. Hati kita akan melekat ke situ, Tuhan tidak. Karena Tuhan bisa mengurapi lahan keledai, sengat tawon, bisa, apa saja bisa. Karena pengurapan tidak bergantung, tidak pernah bergantung kepada benda mati. Samson gambaran pengurapan. Dia buang itu. Sekarang apa aplikasinya di kita? Ini terjadi juga, Tuhan Yesus nggak tergantung sama roti sama ikan. Tuhan tahu persis, kamu cari makan kan, cari roti dan ikan itu kan. Carilah aku, akulah roti hidup, minum darahku. Minum itu kan kalau kita haus, kita seringkali haus, kita ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati kita. Aku ini siapa sih? Gitu ya. Aku ini buat apa sih di bumi? Aku ini menuju kemana sih? Nah, minumlah bahwa kita adalah orang kudus. Kita di dalam Kristus. Kita punya banyak perkara, segala satu happening di dalam kita,
Dan itu kadang-kadang membuat kita kecewa, saudara. Ada beberapa teman kita mungkin yang kita lihat kehilangan orang-orang dikasih, itu krisis. Saudara. Ada orang kehilangan yang dikasih, ada orang kehilangan anaknya, ada orang kehilangan orang tuanya, ada orang yang kehilangan bisnisnya, macam-macam. Itu krisis. Bertahanlah dalam krisis. Makanya Tuhan katakan, kamu cari siapa? Karena roti atau karena... Lalu orang Israel bilang, orang tua kami, nenek moyang kami itu makan roti dikasih makan Musa. Ada tanda tuh. Tuhan bisa buat apa? Oh, bukan Musa yang kasih makan mereka. Bapakku yang di surga. Kalau gitu, minta dong roti itu. Aku roti. Dagingku adalah benar-benar makanan. Jadi firman Tuhan adalah betul-betul makanan. Akulah kehidupan, darahku adalah betul-betul minuman. Jadi minumlah daging dan darahku. Nah tentu kita bisa mengerti kekecewaan mereka ya. Mereka bilang masa kita disuruh makan daging Tuhan dan minum darahnya. Tapi itu kan adalah satu kiasan yang Tuhan berikan bahwa mendekatlah kepadaku, makan firmanku, dengar perkataanku. Daging sama sekali tidak berguna, tapi perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Ya, mari kita lanjutkan dulu kisahnya, karena ceritanya agak panjang. Ayat 60. Ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkan? Yesus dalam hati tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataanku menggoncangkan imanmu? Tuhan gak peduli ya. Tuhan tidak berusaha mengklarifikasi. Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya. Kemudian, ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, karena setelah murid-murid yang lain pergi, Tuhan Yesus bilang, kamu yang 12, kamu gak mau pergi juga? Gitu ya. Ada hal-hal yang Tuhan biarkan terjadilah. Sudah kalau kita lihat Tuhan Yesus ini orangnya cool, saudara ya. Cool, karena dia tahu siapa dia adalah pengurapan. Ada hal-hal yang dia tidak bisa cegah, saudara. Dia tahu Yudas bakal mengkhianat. Dia katakan di sini, ayat 70, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Terus kita bisa tanya, kalau Tuhan tahu dia iblis, kenapa Tuhan pakai? Bendahara lagi. Bendahara itu posisi spesial. Ya, orang milih direktur keuangan, milih bendahara itu pasti spesial. Khususnya di trustnya. Ya. Kita bisa bertanya, kenapa Tuhan pilih? Pengurapan tidak selalu melihat kualitas orang. Tapi pengurapan mengharapkan kesetiaan orang. Sama seperti Samson membuang rahang keledai yang sudah dia pakai. Tuhan juga memakai Yudas, tapi dia juga bisa melepaskan begitu aja. Dia tidak menjagai. Mungkin kalau sekarang para orang-orang yang di training leadership akan bertanya, ini kepemimpinan Tuhan Yesus gimana sih? Anak buahnya sudah tahu bakal mengkhianat, masih juga di hire. Ya kan? Kemudian sepupunya mau bunuh diri Yohanes Pembaptis, dibiarin saja. Dicegah kayak Tuhan? Tidak. Kenapa Tuhan bisa rileks? Dia tahu kapasitasnya, sebagai manusia dia terbatas. Ada hal-hal yang tidak bisa dia jawab, dia nggak jawab. Kalau orang nanya, dia jawab. Ada hal-hal yang tidak bisa dia cegah, dia tidak cegah. Dia bisa aja nasihatin Yohanes, jaga mulutnya. Kau adalah hamba Tuhan, jangan ngomongin keluarga orang. Yohanes gak jaga mulut, dia ngomongin keluarganya Herodes. Tersinggunglah Herodias. Dipenggal kepalanya bukan karena memberitakan Injil, tapi karena bicarakan keluarga orang. Bisa aja Tuhan Yesus cegah. Dia juga bisa mencegah Yudas, hati-hati ya. Tapi dia bilang apa sama Yudas? Yudas, lakukan apa yang mau kamu lakukan. Go. Kita bertanya, ini gimana ya? Tuhan kok seperti irresponsible? Saudara, ada hal-hal di dunia ini yang tidak di bawah tanggung jawab kita. Jangan coba-coba kita bertanggung jawab atas segala sesuatu. Tanggung jawab kita adalah mencari kerajaan Allah, mengejar Tuhan Yesus. Kalau Tuhan menggerakkan, lakukan. Kalau tidak, stop. Ada hal-hal yang akan terjadi tidak bisa kita stop. Yudas akan bunuh diri, akan mengkhianati Tuhan Yesus. Tidak di stop. Bayangkan kalau ada sesuatu power yang sedang jalan, kita stop. Kita dilindas, saudara. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus bilang, kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari sini, aku akan tarik ribuan tentaraku akan datang mengepung ke tempat ini. Jangan kita anggap itu main-main, saudara ya.
Kalau sampai ribuan tentara Allah turun mengelilingi Tuhan Yesus dan Pilatus, apa yang terjadi? Tuhan nggak akan jadi disalib, kita nggak akan jadi selamat. Itu perkataan serius. Tapi Tuhan cegah itu. Ada yang bisa dicegah, ada yang tidak bisa dicegah. Itu sebabnya Tuhan bilang, makanlah dagingku, minum darahku, bersatulah dengan aku. Karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi di ayat pengkhotbah itu dikatakan, manusia tidak tahu waktunya, tidak ngerti apa yang terjadi. Tapi ada satu hal yang Tuhan ingin kita tahu, kehendak Dia. Usahakan segalanya happening di dalam Kristus. Sehingga pada waktu terjadi krisis, kita tidak mudah patah semangat. Pengalaman rohani itu nonsen di hadapan Tuhan. Samson punya pengalaman rohani, dia lepaskan. Itu Samson lepaskan bukan sebagai manusia loh. Waktu dia pengurapan itu, dia lepaskan. Saudara ingat cerita Elia. Pada waktu Elia dengan gagah perkasa muncul kepada bangsa Israel, tidak akan terjadi hujan, gitu ya. Betul-betul tidak terjadi. Kelaparanlah terjadi pada saat itu. Saking parahnya, Allah harus memelihara dia lewat burung gagak, lewat janda di Sarfat. Setelah itu dengan gagah perkasa dia menemui Ahab. Sebelum ketemu Ahab, ketemulah dengan Obadya, pegawai Ahab, tapi takut akan Tuhan. Obadya bilang, Elia jangan muncullah. Nanti terjadi apa-apa gimana? Ada 100 orang nabi yang aku simpan 50 aku kasih makan atas biayaku. Supaya nggak dimarahi oleh Isabel, tidak dibunuh oleh Isabel. Nggak peduli, pokoknya aku mau ketemu Ahab. Setelah ketemu Ahab, ditantanglah semua nabi Baal dan rakyat Israel di gunung. Di hadapan rakyat dia bilang, tinggal aku satu-satunya nabi yang masih bertahan di dalam Tuhan. Itu perkataan dusta, saudara. Dia baru dengar dari Obadya ada 100 orang, dia bilang tinggal aku, yang lain sudah lari. Tinggal aku yang bertahan. Itu perkataan dusta. Itu rapuhnya manusia. Setelah itu terjadi, dia menantang semuanya dengan persembahan cerita yang fenomenal itu, dan dia menang. Dia sembelih semua nabi Baal. Sembelih, saudara. Kita motong 2 orang aja nggak bisa tidur, saudara. Ini 450 orang dipotong. Dia masih kuat. Setelah itu Isabel marah, dikirim utusan, aku akan bunuh nabi kamu, Elia akan kubunuh seperti kamu membunuh nabi-nabiku. Bukan Isabel yang ngomong, pesuruhnya. Apakah Elia bilang, boleh, silakan, begitu? Alkitab bilang Elia ketakutan, lari menyelamatkan dirinya. Lalu dia bilang begini, Tuhan sudahlah Tuhan, capek aku, cabutlah nyawaku. Mau bunuh diri? Saudara tahu apa itu bunuh diri? Bunuh diri adalah tindakan mengeluarkan permanent solution atas temporal problem. Ya, permanent, solusi yang permanen untuk masalah yang sementara. Bunuh diri. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan pasangan, tinggalkan orang tua. Itu adalah permanent solution untuk masalahnya. Kenapa tidak bertahan? Ya, jadi spiritnya itu sama. Sampai sekarang banyak orang-orang nggak kuat, tinggalkan. Itu kurang bagus, nggak bagus. Lalu Elia nggak mau makan, bete stadium 4. Ya. Sehingga malaikat harus bawa roti. Setelah itu, setelah kuat dia jalan, naik ke bukit, lalu Tuhan kasih pengalaman ada angin topan, badai, segala macam. Pertanyaannya pertama, Elia kamu sedang apa di sini? Oh aku giat melayani Tuhan. Siapa bilang giat, orang dia lagi bete. Berbohong lagi sama Tuhan. Bayangin saudara. Pengalaman rohaninya kan luar biasa, tapi sama sekali tidak berdampak. Karena pertanyaan pertama dijawab Elia, akulah satu-satunya yang masih giat, yang lain sudah lari meninggalkan kau Tuhan, aku yang paling giat. Oke. Tuhan tanya lagi, Elia sedang apa engkau di sini? Pertanyaannya sama, jawabannya sama lagi. Orang kalau ditanya sama, jawabannya sama, 2 kali disebut orang bodoh. Ditanya pertama jawabannya itu, ditanya lagi jawabannya itu. Dan kita lihat, kebohongan, nggak tahu karena stres kali ya, atau karena terlalu bangga dengan pengalaman rohani, terikat dengan masa lalu. Kesuksesan masa lalu. Akhirnya Tuhan bilang, udah deh, sekarang kamu pergi. Aku ninggalin ada 7.000 orang Israel lagi yang tidak nyembah Baal. Dengan kata lain Tuhan bilang, kamu tuh bukan siapa-siapa. Yang 100 saja kamu nggak akui ini, 7.000 masih ada. Di luar kamu ada 7.000. Saya yakin pada saat itu Elia seperti merasa, ternyata aku bukan siapa-siapa ya. Emang bukan. Bukan. Lalu udah gini aja, sekarang kamu pergi urapi Hazael jadi Raja Aram, 1 ya. Urapi Yehu jadi Raja Israel, 2. Yang ketiga, urapi Elisa menjadi penggantimu, 3. Dilakukankah itu? Sama sekali tidak. Tidak ada satu pun dilakukan. Elisa harus merengek-rengek, ngejar Elia, aku minta pengurapanmu. Enggak, kamu tinggal di sini. Enggak, aku enggak mau. Berdebat 3 kali.
Sampai akhirnya Elisa dapat. Kemudian Hazael, bagaimana Hazael menjadi raja Aram? Dia bunuh pendahulunya. Dia masuk menyelinap, dia bunuh, lalu dia menjadi raja. Yehu, bagaimana dia menjadi raja? Di Israel. Hazael jadi raja di Aram, dia bunuh pendahulunya. Yehu menjadi raja di Israel bagaimana? Elisa pada saat itu sudah menggantikan Elia, dia suruh stafnya, kamu datang diam-diam ke rumahnya Yehu, tuangin minyak kepalanya, dibilang kamulah raja Israel. Jadi tidak satu pun dilakukan, sehingga banyak masalah terjadi pada saat itu antara Aram dan Israel. Kejam, saudara, ada ngeri. Itu Hazael sampai memenggal kepala anak-anak kecil, ngeri, saudara. Cuma gara-gara ketidaktaatan Elia yang notabene punya pengalaman rohani yang wow. Makanya Tuhan tidak sarankan kita kejar karisma atau pengalaman rohani, kejar dia. Cuma itu caranya kita bertumbuh, kita bisa bertahan dalam krisis. Di balik krisis selalu ada promosi. Setiap orang akan dikenal karena pernah mengalami krisis. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah mengalami krisis itu bohong. Krisis itu bisa gangguan dalam keuangan, gangguan dalam pasangan hidup, gangguan di dalam pekerjaan, segala gangguan. Kalau tidak pernah lepas, pasti tidak akan pernah jadi pemenang. Dan ingat, di kerajaan surga tidak ada krisis. Itu mindset. Bagaimana kita memandang masalah. Makanya Paulus mengatakan, cukupkan dirimu, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu penderitaan, aku tahu apa itu disanjung. Itu ya. Jadi saya berdoa, kita semua berdoa di tempat ini, kita bertahan, dan kita tahu mindset kita setel bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tidak ada krisis, tidak ada badai kehidupan dalam hidup kita. Semua itu hanyalah step untuk kita naik lebih tinggi lagi dalam segala hal. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.